Siap, Bang Jamal. Ada yang bisa dibantu? Ada yang mau ketemu? Boleh dibawa aja ke ruangan saya. Kebetulan saya lagi nggak sibuk. Oke. Coba masuk. Bisa nggak lo? Mana Bang Jamal? Tamunya. Wih. Assalamualaikum. Mang Cece, waalaikumsalam. Sehat. Sini Mang Cece duduk sini. Siap. Dia nih tamu yang ditunggu-tunggu nih, sahabat kita Mang Cece. Alah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hadap Mas Ketua. Hari ini episode spesial. Kita kedatangan rekan kita, sahabat kita dari PPSU Kelurahan Bukit Duri, namanya Mang Cece. Perkenalan diri lu madepnya ke kamera, biar Halo. viral. Nama saya Cece Mulyana. Saya sebagai pekerja PJLP PPSU Kelurahan Bukit Duri. Nah, jadi tuh banyak kan kalau misalnya lagi hujan lagi nih. Nih got mampet nih. Ini ada pohon tumbang gini. Nih salah satunya nih bukan dibilang pasukan ya. Sebenarnya pahlawan nih sebenarnya nih. PPSU tuh pahlawan. Selain damkar, PPSU tuh serba bisa. Kadang-kadang ada kucing nyangkut di atas genteng aja. PPSU juga yang masuk selain damkar kayak gitu. Mang Cece gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Mang Cece berarti dari tahun berapa ya jadi PPSU tuh? Kalau masuk PPSU itu dari awal. 2015. Wih, berarti udah generasi awal ya? Generasi awal. Sebelum mau minum apaan? Yang ada aja dah. Yang ada aja. Bang Jamal, kontak aja ke belakang tuh. Sono. Air galon nggak PAP. Nah, jadi kan wilayah Bukit Duri itu kan termasuk wilayah yang banjir ya kan. Betul. Terus kalau angin kencang, hujan gede, pohonnya tumbang kayak gitu. Nah, betul. pernah gak sih ngalamin hal-hal yang kayak gitu? Misalnya tiba-tiba jam 2 pagi ada callingan, ada pohon tumbang, terus Mang Cece harus bangun tidur. Rapi itu. Kalau jam 2 pagi belum sih. Belum. Kalau sekitar pukul 10 sampai pukul 11 itu udah ngalamin itu. Apalagi zaman dulu relokasi tuh zamannya Pak Gubernur tuh. Pak Gubernur Ahok itu paling ininya PPSU tuh relokasi yang di sekarang namanya Jalan Infeksi tuh. Infeksi yang di RW 12 ya? RW 12. 10, 11, 12. Ya, 10, 11, 12. Nah, kan tadi Mang Cece bilang ikut PPSU dari yang pertama. Berarti sebelumnya gimana sih ceritanya biar bisa sampai Jakarta? Orang Jakarta asli apa gimana nih? Kalau saya asli sih orang Bandung. Oh, Bandung. Orang Bandung. Selamat ya kemarin habis menang Persib. Sama-sama. Nggak ikutan juga. Ini ceritanya gimana tuh? Ceritanya kalau saya sih orang Bandung, kelahiran di Bandung, cuman keluarga di sini. Jadi dulu sebelum ada PPSU itu udah mondar-mandir ke Jakarta, jadi udah pada kenal semua. Terus KTP juga kan udah di sini, KTP juga. Nah kebetulan 2015 ada PPSU. Kalau dulu kan susah tuh nyari apaan? Nyari orang kerja buat jadi PPSU tuh dulu susah. Orang pada kagak mau. Akhirnya saya ditawarin untuk jadi PPSU. Kebetulan saya kerja juga dulu. Lagi goyang lah kerja dulu. Kerja dulu di pabrik di tekstil lagi gak bener juga. Kebetulan ditawarin sama saudara suruh masuk PPSU, nyobain karena kebetulan KTP saya Jakarta. Saya nyoba di sini. Alhamdulillah sampai sekarang betah. Berarti totalnya udah udah 10 tahun lebih 10 tahun. 10 tahun, 11 tahun berarti 2026 ya. 11 tahun. Nah, balik lagi nih. Beda kan pasti kan dari kerja di pabrik tekstil pindah ke PPSU pasti kan ada apa ya kasarnya penyelarasan jam kerja, mungkin cara kerja. Ada gak sih yang menghambat misalnya yang tadinya mungkin kalau jam pabrik gimana sih waktu itu? Kalau pabrik saya dulu 3 shift dari jam 5:30 pulang jam 1:30, 1:30 pulang 5:30 malam, 5:30 malam pulang jam 5:30 pagi. 3 shift kalau di PPSU. Ya mungkin yang agak pekanya dulunya di pabrik, terus masuk PPSU, PJLP, kita kerja serabutan, apaan aja, nyebutin rumput lah, sampah lah, gorong-gorong. Apalagi dulu pas adanya PPSU tuh Jakarta masih berantakan. Cuman sekarang alhamdulillah sih Jakarta udah agak mending lah, agak mending, agak bersih gitu. Ya alhamdulillah tuh karena teman-teman pasukan oranye. Nggak oranye juga pelangi maksudnya. Pelangi. Iya, nggak oranye juga, ada PJLP tuh ada PPSU, SDA, pertamanan,
Semen kuning apa yang iya, kuning tuh? Tata Air sama Bina Marga. Bina tuh, Marga. iya. Yang ini yang aspal jalan. Iya, tuh, jadi apa? digabung semua tuh dari DKI mungkin alhamdulillah sekarang kagak menurut saya pribadi ya. Agak bersih lah, lumayan lah. Iya dulu kan maksudnya di pabrik mau hujan gede mau apa tutup ya pabriknya. Ketutup. Kalau sekarang hujan gede malah keluar ya. Itu resiko. Iya. Hujan gede kayak di RW 4 ya. RW 4, tuh kan banjir mulu pohon kalau hujan. tumbang. Justru itu saya kerja jadi PPSU tuh kalau menurut saya pribadi berkah. Nah, selama bertugas di Bukit Duri, wilayah RW mana yang paling apa ya bisa dibilang ya paling menantang lah buat Bang Cece? Untuk dulu, Dulu boleh, sekarang boleh terus. kalau dulu sih mungkin ada relokasi. pengalaman menarik gitu. Kalau dulu sih relokasi. Zamannya relokasi paling menantang itu. Zamannya relokasi, kadang kerja Itu pas zamannya Gubernur Jokowi atau Ahok ya? 2017 ya? Ahok ya. Zaman-zamannya Ahok. 2017, 2000 berapa tuh ya? 2016. 16. Iya, 2016 tuh zamannya relokasi. Itu zamannya menantang tuh kerja pagi pulang malam tuh bener-bener kita ke rusun tuh ngangkut-ngangkutin barang yang direlokasi, pulang malam paginya udah mulai lagi tuh. Tapi berarti Nantang banget. termasuk pembersihan puing-puing yang habis digusur itu tuh. Iya. Gokil ya. Nah, Tapi kalau sekarang, kalau yang posisi sekarang paling menantang apa ya kalau sekarang menantang? RW 4, banjir mulu, RW 6, genangan. Genangan udah kurang sih sekarang. Udah kurang gitu. Apa ini? Atahir, nanti setiap Sabtu. Iya. Setiap Sabtu tuh, habis bazar sampahnya banyak banget kan tuh. Nah, menurut Bang Cece sekarang kembali lagi nih, sekarang saya minta evaluasi peranan Karang Taruna Bukit Duri khususnya nih selama Bang Cece berada di sini kelihatannya seperti apa gitu? Apakah sudah cukup membantu kelurahan atau masyarakat atau gimana? Atau mungkin ada Menurut pribadi saya, Pribadi. pribadi saya, alhamdulillah kalau menurut pribadi saya Karang Taruna tuh orangnya aktif, terus ya begitu, baik-baik maksudnya. Iya kita kalau nggak baik-baik selesai gitu. Iya. Berkoordinasi dengan kita cukup ini juga gitu, nggak ini. Menurut saya ya, tapi nggak tahu deh menurut orang lain kan. Iya, benar. Pendapat beda-beda. Betul. Nah balik lagi nih, kan pasti kerja PPSU tuh tiap hari capek banget ya Bang Cece. Saya ngeliat Bang Cece juga kan, kebetulan Bang Cece yang jaga, salah satu yang jaga kantor kita juga kan di sini nih. Apa sih yang bikin Bang Cece tuh semangat gitu kerja? Maksudnya capek, kayaknya nggak ngerasa capek kayak gitu. Kalau saya sih motivasinya kerjaan begini ya. Gimana saya bekerja bermanfaat buat orang lain. Motivasi saya begitu kerja, makanya saya kerja semangat. Saya kerja tuh gimana warga Jakarta itu bisa nyaman, bisa enak dengan kerjaan PPSU. Saya bahagia kerja kalau kerjaan saya bermanfaat buat warga Jakarta, terutama kata kasarnya untuk Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet. Gitu. Jadi saya bisa ibadah juga, bisa melayani warga, begitu. Nah, tapi kadang-kadang PPSU tadi kan Bang Cece notice itu kadang-kadang jam 10 malam ya kan keluar kayak gitu. Pernah nggak nemuin hal-hal mistis di Bukit Duri kayak gitu? Mungkin lagi kerja di luar, kan kasarnya menoping pohon, kadang-kadang pohon tua itu banyak penunggunya kata orang tua lama kan gitu, orang tua dulu. Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah, Kalau duit sering nemu. Itu ajak aja kalau itu. Kalau duit sering nemu. Ada yang 10.000, ada yang 20.000, ya jatuh di jalan sih. Iya sih. Kalau itu mah nggak apa-apa enak. Iya. Berarti kalau hal-hal mistis kayak atau orang jahat deh, pernah ada yang mau jahatin nggak? Jahatin Atau nggak? kehilangan? Kalau kehilangan sih anak begal. teman-teman sih pernah kehilangan 2 orang tuh kehilangan motor Lagi tugas ya. lagi tugas. Si ini yang saya inget tuh Bang Purkon. Purkon Sama si Catur. Si Catur, si Ajis tuh kehilangan motor dia. Pagi-pagi tuh Pagi-pagi. posisinya pas sama yang jam 6 pagi juga. Iya, pagi-pagi. Iya, Masya Allah mudah-mudahan. Alhamdulillahnya dia motor udah lunas sih punya si Purkon. Cuman baru lunas doang itu, baru Nyesek lunas. banget ya. Iya, motor hilang Purkon tuh, hasil dari PPS. Ntar kita mau coba undang Bang Purkon juga tuh, soalnya siap, orangnya siap. asik juga tuh. Siap. Jadi kalau teman-teman lihat di TikTok ada yang gelayut-gelayutan tuh namanya Bang Purkon tuh, tuh asik tuh, banget tuh. Temen enak dia. Nah,
sebelum di segmen terakhir, nanti ada segmen nih Mang Cece saya kasih waktu dulu nih buat mikirin ada roasting saya, namanya kayak kritik saya nih. Siap. Tapi sebelum itu ada gak pesan untuk anak-anak muda khususnya di Bukit Duri kayak gitu? Kan Mang Cece termasuk senior nih kasar di kelurahan udah 10 tahun lebih kerja di kelurahan kayak Untuk gitu. anak-anak muda Bukit Duri. Satu aja, jangan tawuran, Betul. terus jangan gengsi. Nah, betul. Dimanapun kita menginjak, maksudnya dimanapun kita kerja jangan gengsian aja udah. Kebanyakannya kan sekarang banyak gengsian, anak-anak makanya banyak yang nganggur. Udah jangan gengsian aja, terus jangan banyak tawuran dah. Buat apaan ya tawuran? Betul. Nggak Kejar ada apaan gunanya. sih ya? Yang kasihan kan keluarga, maksudnya emaknya, bapaknya yang kasihan. Iya. KJP dicopot ya KJP-nya gara-gara dicopot, tawuran. udah jangan tawuran dah. Baik-baik aja udah. Nah itu tadi nih yang terakhir roasting saya. Roasting tuh kan roasting. Roasting tuh kritik ke saya gitu. Mang Cece kritik saya, kasih waktu. Jadi kan kalau misalnya ini kan ada orang ngomongin di belakang nih, oh ini si Rizky nih kayak gini. Nah sekarang saya buka wadah nih buat semua yang tamu saya undang. Kalau ada unek-unek tentang saya disampaikan sekarang kayak gitu. Tapi unek-uneknya apaan sih Sagap? Ini banyak yang Unek-uneknya apa? Nggak ada ya bingung nih. Nggak ada bingung. Dari episode 1 Iya. sampai episode 5 terakhir tuh kemarin sama Cuman satu sekretaris. unek-uneknya dia belum ngasih rokok. Itu aja. Sesuap tadi siapin sama Bang Sekretaris. Iya. Bercanda. Gitu deh, udah deket begini bercanda. Ini seru kayak gitu ya. Iya, jangan terlalu dibawa serius. Rumah tangga mesti serius. Iya, bener. Iya. Ini kayak ini nih. Iya. Gak tau udah nikah apa kagak nih. Jomblo mulu sih lo. Pacaran 2 minggu ganti, seminggu ganti. Nih. Gampang, ntar cariin. Dia cita-cita jadi komandan Satlinmas. Nih pakai Satlinmas yang lama nih. Ntar gampang, tinggal buat telepon Bu Lurah. Tuh. Mantep. Ya udah, mungkin itu aja Mang Cece ya. Siap. Makasih banyak Terima udah kasih banyak sama-sama. Kesini Pak ke Ketua. tempat iya. Nanti Iya. diantar lagi. Nanti amplopnya dikasih sama Jamal. Oh siap. Naik apa ke sini? Gerobak motor juga apa Hilux? Saya mau telepon Prabowo sih tadinya. Siap. Pamit ya. Ya, makasih. Assalamualaikum. The Jack. Mania. Wih. Orang Viking.